Beliau ini karirnya luar biasa, jejaknya di dunia alam nyata dan juga di alam maya. Luar biasa, nanti bisa dilihat di medsosnya beliau, tulis saja Coach Hedi Chandra. Anak-anak sekalian, beliau adalah trainer dan motivator nasional. Jadi sudah melalang buana untuk menjadi motivator di seluruh Indonesia. Bahkan sudah pernah ke Aceh, sudah pernah, bahkan dalam waktu dekat ini Ustaz Happy akan kemana Ustaz? Jadi Sumatera, akan ke Sumatera. Ustaz Happy Chandra juga luar biasa. Sinergi. Bisa sinergi. Bisa bersinergi. Ya. Nah, itu cita-cita nanti. Ya. Anak-anak sekalian, baiklah kita sambut kedatangan beliau dengan sama-sama kita gaungkan tagline kita. MTS Sahid. Luar biasa sebuah pembukaan kedatangan dari Ustaz Happy. Nurahibukum asmanat. Kepalkan tangannya jemaah. Nusantara merindukan takbir antum hari ini, takbir. Suara antum hanya 30% itu, takbir. Dari zona beranda masjid ini, Nusantara merindukan, angkat tower takbir antum, takbir. 3, 2, 1. Hai my people. 6 bulan yang lalu kami merapat penuh dengan karakter dan etika. Yang kedua, ketika nanti ada sesuatu yang membuat amazing, tidak ada yang berteriak apalagi di zona masjid ini. Yang ketiga, ketika nanti suatu saat ada segmen anak akan meminta antum untuk maju ke depan dan bicara, majulah ke depan dan bicara. Pasti di antara antum banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai saya yang disuruh maju ke depan. Pasti antum akan berpikir, Pak Hepe emang disuruh maju ke depan. Kita lihat nanti, my people. Berarti semua mata sudah tertuju ke depan hari ini. Kita mulai segmen kedua adalah ini dia, people. Tulisannya adalah on air. Setelah kami merapat di zona Banten kemarin hampir kurang lebih 4 hari. Dan sebelum kami move ke Darul Najah Jakarta dan sebelum kami flight menuju Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Bangka Tengah, Anda akan fokus bersama you, my people. Kenapa hari ini ketika orang di luar sana mendengar Sahid, ketika orang di luar sana mendengar dari cara duduk antum saja, sorotan mata antum saja, itu karaktermu nak beda banget dengan karakter anak MTS SMP di luar sana. Karena antum yang sudah kelas 7 hari ini sudah berapa lama nak di pondok? Sudah sebulan antum di pondok. Antum sudah terkena yang namanya alam pendidikan pondok. Antum sudah menyerap air, tanah, udara dari alam Sahid ini. Maka hari ini Anda mulai on airkan. Kenapa saya on airkan? Karena biar orang di luar sana tahu. Kenapa saya linkkan ke Kementerian Informasi dan Komunikasi? Karena orang di luar sana harus tahu bahwa tiga, Ustazah, anak-anak antum tegang banget. Mereka lagi baca ayat kursi Allah. 3, 2, saya temukan orangnya. Dari cara duduk, sorotan matanya, cocok dia maju ke depan hari ini. Yes, yang maju ke depan hari ini adalah ini dia kah? Semakin menunduk itu akan saya pilih. Semakin pura-pura gak tahu, itu mudah banget saya pilih. Biasanya anak SMP di luar sana kelas 7 susah banget di handlingnya. Ini mudah banget nih kan, ini orang-orang soleh-soleh semua ya. Yang pertama maju ke depan adalah ini dia, people. Saya simpan mikrofonnya. Yes. Ditya, tenang kawan, tenang. Dia udah mulai deg-degan. Kamu udah siap sepertinya ya?
Pegang mikrofonnya, siapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Raditya. Dari mana? Gunung Putri. Gunung Putri. Dan sekarang kelas berapa? 7. Kelas 73. Punya wali kelas namanya siapa? Kita Cahyo. Sini, saya suka banget cara kamu menjawab. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat kakak kita hari ini. Santai ya. Lihat ke depan lah. Lihat ke depan kan. Kok Pak Epi berani-beraninya ngomong depan anak pesantren? Saya nggak berani bicara depan MTS Syahid hari ini kalau saya belum pernah merasakan atmosfer pesantren seperti itu. Saya ulangi nah. Saya nggak berani bicara depanmu anak-anakku kalau saya sendiri belum pernah merasakan atmosfer pesantren. Saya pernah duduk menggunakan baju pramuka bersama antum. Seperti Ustaz Abdul Rauf di sini hadir. Anak pernah duduk seperti antum. Saya pernah merasakan atmosfer pondok. Saya pernah merasakan ketika di gerbang awal-awal masuk pondok, ibuku memegang pundakku sambil mengatakan, "Nak, yang betah di pondok ini." Saya pernah merasakan ketika sang ibu dia mengatakan, "Nak, bertahan di pondok ini." Sehari, sebulan, seminggu, setahun, 5 tahun, 6 tahun, sekian tahun lamanya, semua yang hari ini hadir. Siapa yang mengira kalau anak pondok itu tahun 2008 ternyata Allah menggerakkan kami sebagai MC di Istana Negara Republik Indonesia. Makanya setiap kami kemana-mana saya buktikan di depan semua layak orang kalau santri pun bisa berkiprah di atas karpet mulai istana. Siapa yang bilang kalau santri hanya pintar mengaji? Siapa yang mengatakan kalau santri hanya pintar dengan tilawahnya? Yuk kelas 7. Jangan mengatakan, Pak Happy, saya bingung nanti kalau keluar dari pondok saya mau jadi apa? Allah yang akan menjadikan sesuatu kawan. Karena selama antum di pondok hadal ma'had, ini pondok haffathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Maka ketika antum berbisik di bumi Syahid, saya ulangi nak, ketika kelas 7 berbisik di bumi Syahid, sujud dan berdoa, maka langit akan mendengar. Ana ulangi kak, ketika you, hai my people, sering-sering bersujud, berbisik di bumi Syahid, maka langit akan mendengar. Artinya, semakin kau sering berdoa di tanah pondok ini, Allah akan mendengar doamu. Bersyukurlah people, banyak yang cemburu dengan MTS Syahid hari ini. Banyak yang cemburu dengan MTS Syahid hari ini. Mereka mengatakan, Pak Cam, datanglah ke tempat kami. Mereka nggak bisa. Karena apa? Terhalang sekian faktor. Hari ini Allah menggerakkan antum sampai ke detik ini. Ketika kami di istana hari itu, kalau kelas 8, kelas 9 udah pada tahu. Tapi kelas 7, kayaknya harus berkenal lagi sama antum. Saat acara 17 Agustus nanti nih kan, bentar lagi nih. Presiden di podium kenegaraan hadir di bawah. Ketika anak bicara seperti itu, siapa yang anak lihat nak? Yang anak lihat bukan presidennya, yang anak lihat bukan ibu presiden, yang anak tetap di samping saya kanan itu ada ruang VIP. Di situ ibuku lagi nunduk dan ibu anak lagi menitikan air mata. Anak temui anak, saya katakan ibu, kenapa ibu menangis? Antum tahu apa jawaban ibu? Nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin kau masuk sebagai kelas 1. Kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Dan baru itu saya mengatakan, nak, suatu saat kau bisa jadi MC Istana Negara sekalipun. Dan Allah membuktikan. Ibu meluk anak erat banget, brother. Erat banget. Terbukti apa? Anak pengen banget. Suatu saat antum pun sama. Antum sukses di alam Syahid. Antum sukses di pesantren. Nanti antum pun akan mendengar bisikan cinta dari ibumu. Nah, aku bangga punya kawan. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa? Siapa yang mengira kalau anak pesantren ternyata pasti pernah mendengar di TV One ada bumper dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang
di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini kan. TV One memang beda. Tidak laku suara saya kalau gitu ya. Siapa yang mengira anak pesantren itu bisa jadi voice over? Siapa yang mengira kalau anak pesantren itu bisa jadi MC kenegaraan? You can do it, people. You juga sama. Sekarang terbukti nyata pertanyaan orang-orang di luar sana. Anak santri mah paling bisanya ngaji doang. Ternyata gara-gara acara hari itu dipanggil ada dengan satu channel. Salah satu channelnya adalah Trans. Nanti kalau saya ke Sahid lagi ya. Iya, sekarang kita praktekkan. Pasti antum semua pernah melihat ada satu tayangan dan muncul suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Hei kan teman-teman, siapa yang mengira anak santri itu bisa jadi voice over? Akhirnya apa? Pertanyaan orang-orang TN apa? Apa pertanyaan orang-orang protokol kenegaraan? Orang protokol kenegaraan bilang apa? Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya? Itu pertanyaannya. Mas, emang di pesantren diajarin MC mas? Saya setuju. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Oh. Mulai kak, ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka, people. Tapi ketika saya bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Jangan sampai gagal di segera ini. Buka. Tutup. Buka. Saya paling seneng banget di side kayak gini. Mulai ya. Jangan sampai gagal. Mohon izin Bapak Kepala. Buka. Tutup. Buka. Ya Allah, fokus banget kelas 7 ya. Kita mulai lagi. Tutup. Tutup. Di UI Kak, mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit Anda untuk belajar angkat tangan ini. Buka. 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 Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Buka. Ada yang buka tutup itu sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, gitu ya. Dari sini nampak ada yang fokus, ada yang nggak fokus. Kalau antum salah, nggak ada orang yang tahu kalau kau salah. Tapi setelah itu anak-anak UI kumpul lagi di sini, people. Apa yang mereka lakukan? Mereka latihan namanya applause hypnotic. Applause hypnotic itu artinya adalah latihan apa? Tepuk tangan. Jangan sampai gagal ya nak ya. Kita mulai ya kak ya. Masih ragu-ragu nak? Selamat pagi. Masih ragu-ragu hanya 30% audionya. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Mulai. Selamat pagi. Bersemangat dengan selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Latih auditorinya, latih visualnya. Selamat siang. Selamat pagi. Antum masih aman ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Hei nak, di bawah waktu itu kak, kelas 7, 8, 9 fokus banget. Tapi ketika selamat malam, banyak juga yang gak fokus. Buktikan hari ini antum bisa fokus, siap? Kita mulai. Segmen keempat, selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Antum fokus banget lagi menunggu malamnya ya. You fokus banget selamat malamnya nih ya. Selamat pagi. Yang salah maju ke depan. Mulai. Yang salah maju ke depan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabu jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Putri dulu. Putra-putra ya. Standby Putri. MTS Sahid, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang.
Cukup kawan. Putra, fokus. Ada yang baca doa di sini ya. Selamat pagi, selamat siang. Pasti semua melototin Anda semua hari ini ya. Ada yang tepuk tangan sambil melototin. Selamat pagi, selamat siang. Aman semuanya. Selamat pagi, selamat malam. Cocok. Saya pakai kostum pramuka. Berarti banyak juga yang tidak fokus hari ini ya. Sampai diskusi hari ini. Tenang kan, nggak apa-apa. Tenang brother. Itu di belakang ada juga yang hampir salah. Ketika selamat malam tangannya hampir nempel langsung istighfar. Nggak jadi aneh, nggak jadi gitu ya. Setelah acara G20 di Bali, berkumpullah saat itu para divisi lembaga pendidikan se-Indonesia, salah satunya di Jakarta Convention Center. Tahun 2015 muncul di Senayan, ada screen terbaik di Senayan. Saat itu ternyata Indonesia, hasil studi program for international Indonesia di 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Nah, gak enak banget kan? Udah ke-64 dari 65. Kalau Indonesia peringkat ke-64 dari 215, itu masih enak didengar. Ini udah peringkat ke-64 dari 65. Antum bilang lagi, Pak Epi, saya masih gak percaya, mana buktinya? Saya akan buktikan. Ini dia people. Sebelum saya ke Sahid beberapa waktu yang lalu, saya diundang untuk ngisi acara motivasi kayak gini loh, nak. Di mana tempatnya? Di sini. Kelas 7, ada yang tahu nggak? Kira-kira di mana ini? Di mana, nak? Aceh. Ketika kami merapat ke zona Aceh, turunlah kami di Bandara Bulan Bintang, disambut oleh panitianya. Saat itu panitianya mengatakan, mari Pak Chandra, kita akan menuju ke Lokma Aceh. Anda tahu yang menjemput kami menggunakan transportasi apa? Itu bukan mobil, bukan motor, tapi apa? Bentor, becak motor. You tahu bentor? Becak motor itu drivernya di samping, penumpangnya di sampingnya. Perjalanan sudah hampir 2 jam, nyampe ke Tanah Selimum. Saat itu kami colek drivernya, Mas, kok gak nyampe-nyampe Mas ke sekolahnya? Dia bilang apa, Pak Chandra? Tolong sabar. Sebentar lagi kita nyampe, Pak Chandra. Nyampelah kita ke lokasi, udah berapa lama? Hampir 5 jam di situ. Mana tempatnya? Di sini tempatnya. Anda ngomong depan 5, 3, 2, standby. Ya. Yang sudah didapatkan selama 30 menit saya bicara. Berikutnya, lihat ke depan Sabita. Pertanyaannya adalah, Sabita udah 1 bulan kan di Sahid? Apa yang Sabita rasakan selama 1 bulan di Sahid? Banyak banget dari kegiatan Sahid yang banyak banget, terus kegiatannya juga seru-seru, apalagi muhadharah, terus apalagi masamanya yang tentang Oke. banget sakit gitu kaki ke Oh iya. juga kegiatannya kayak semua banget, itu juga sama kegiatan kayak lingkungan Sahid ini. Oh, suka. Gitu, ya. Lihat ke depan. You tahu Sahid dari mana, Sabita? Dari internet kalau sama teman. Oh, dari internet. Luar biasa. Saya suka banget nih. Dengan tangan-tangan mungil dan kepolosan kelas 7. Tepuk tangan buat Sabita hari ini. Sabita. Tapi kebanyakan ini zona nomor 3. Ternyata ketika disimpulkan kelas 7, you punya hardware dan punya software. Hardware-nya apa? Hardware-nya itu pecimu, kerudungmu, mata, hidung, semua anggota tubuh adalah hardware yang sudah diciptakan oleh Allah. Tercantum dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi. Suaramu 30%. Laqad khalaqnal insana fi. Surat apa itu, nak? Nih kebiasaan nih. Surat apa? Surat apa? Banyak di antara kita yang tahu itu ayatnya, tapi item-item ini, ini dia. Dari semua karakter itu, ada di antara kalian yang mana dia otak kanannya kuat, otak kirinya kuat, ada yang pendiam, ada yang cewek, ada yang arogan, ada yang sombong, ada hemat, ada pembanding. Semua berkumpul di satu kelas 7 ini. Ketika saya sharekan ini, dan kalian semua tahu, tidak ada yang generasi yang seperti ini.
Apakah ada kelas 7 yang generasinya kayak gini kan? Kalian mau tahu di luar sana, di luar negeri, generasi kelas 7 MTS, generasi SMP, lihat kehidupannya. Generasi kelas 7 yang dikatakan tadi ternyata hidup di luar dengan sedemikian rupa. Bukankah ini impian dari seseorang? Aku lihat satu ayat, satu redaksi ini. Setiap kami ke beberapa titik daerah, pasti banyak cerita. Barusan cerita di mana? Cerita di mana? Pintar, di Aceh Pak Ibu. Setiap kami kemana-mana, pasti banyak ibroh, banyak hikmah, banyak cerita. Kira-kira antum digerakkan oleh Allah dari kelas 6 SD sampai ke titik hari ini. Antum lihat gambar ini, pasti antum bilang, Pak Happy saya suka banget dengan video ini. Karena apa? Dia moving, dia bergerak. Antum pasti bilang, Pak Happy saya suka banget dengan gambar ini. Karena apa? Karena gambarnya bergerak, lautnya bergerak, daunnya bergerak. Indah banget dilihatnya. Hijrah identik dengan moving. Antum digerakkan oleh Allah dari alam SD elementary school menuju ke MTS Sahid, terbukti kalau antum sudah digerakkan sampai ke circle ini. Antum ada di MTS Sahid bukan pilihanmu, bukan pilihan orang tuamu, tapi waqad ikhtarallahu lak. Allah sudah memilih tempat yang terbaik untuk kau belajar di tempat ini. Paham tuh? Jadi tidak ada lagi yang menyebutkan diri ini kan pilihan saya datang ke MTS. Lah, Allah sudah menggerakkan langkah antum sampai ke MTS Sahid ini. Tapi yang miris Al-Warraq, ulama yang kau lihat hari ini, gambar yang muncul di belakang kami ini namanya adalah Al-Warraq. Al-Warraq itu punya anak perempuan dan anak itu berkebutuhan khusus. Maaf, cacat kawan. Al-Warraq dia teriak kepada Allah setiap malam. Apa yang dia teriakan? Ya Allah, Engkau tidak adil ya Rabb. Kenapa kau berikan aku anak perempuan yang cacat ya Allah? Innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Anta ghairu adil ya Rabbana. Kamu enggak adil ya Allah. Apa doa berikutnya dari seorang Al-Warraq? Doa berikutnya, ya Allah, aku capek mendidiknya ya Allah. Dia anak cacat, anak perempuan yang tak berguna bagiku ya Allah. Malah aku capek mendidiknya. Fa'atamanna mautaha. Nanti kau akan bisa bahasa Arab di sini. Tulislah mendidiknya. Fa'atamanna mautaha. Cabut tadi namanya. Antum tahu? Allah mengabulkan doa ulama Al-Warraq itu. Meninggallah anak perempuan dalam impian Al-Warraq. Ulama itu bermimpi, wahai kelas 7 Sahid. Ulama itu bermimpi. Dalam impiannya, dia melihat anak perempuan yang cacat itu lagi berbondong-bondong menuju surga Allah afwaja. Bareng-bareng. Yang satu nasib bersama Al-Warraq, anak Al-Warraq itu masuk ke surga. Apa yang dilakukan ayah itu, ulama itu dalam mimpinya? Ulama itu mengatakan, wahai putriku, aku adalah ayahmu. Ajak aku menuju surgamu. Antum tahu apa jawaban anak perempuan itu? Dia mengatakan, lah. Aku enggak mau masuk surga bersamamu, wahai ayah. Wahai ayahku, bukankah engkau yang mengatakan capek mendidik aku ya Allah? Bukankah engkau yang mengatakan letih mendidik aku? Daripada seperti ini, lebih baik aku masuk ke surga bersama orang-orang yang peduli dengan aku. Ya. Ayahnya tidak diajak masuk surga. Siapa yang memilih Sahid ini untuk antum? Bukan kau, bukan orang-orang. Allah yang sudah menggerakkan matamu terpejam di alam Sahid. Jadi bangun lagi di pagi hari, menghirup atmosfer Sahid. Waqad ikhtarallahu lak. Buat apa kau belajar di sini? Biar jembatan menuju surga Allah. Karena apa? Karena semua yang hari ini hadir, impian terbaik santri di alam pesantren. Harapan orang tua apa nak? Ini Pak Chandra, biar mereka karakternya itu indah. Karakter dalam bahasa Arab adalah
al-akhlaqul karimah. Saat gelombang tsunami Aceh, mereka bersama orang tuanya terseret ombak. Ibunya di atas lautan ombak, anaknya di atas genteng. Anak itu bercerita, Pak Chandra tahu, saat gelombang tsunami Aceh, ibuku di atas lautan ombak, dia teriak, "Nak, jika ibumu mati hari ini, nak, pesan ibu satu, nak, kau harus bisa ngaji, anak ya. Nanti kau masuk pesantren, nak, kau bisa ngaji, kau bisa datang ke batu nisanku, kau bisa membaca ayat-ayat Allah." Sampai seperti itu. Maka dia mengatakan, Pak Chandra, janganlah kau pulang ke Jakarta sebelum kau antarkan kami ke tempat ini. Anaknya mungil-mungil, nak, kau kelas 7 gede-gede, kelas 6, kelas 5. Ketika kami datang ke sana, apa yang terjadi, nak? Lihat satu anak ini. Anak ini mengatakan, Pak Chandra, ibuku dikuburkan di sini, Pak Happy. Dan kuburan masal ini, 5 anak ini mengatakan, Pak Happy, hanya dia yang ibunya masih tertanam batu nisan nama. Aku masih mau bilang, Bu, di sini itu ya Allah, Bu, bla 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 bla. Kau masih mengeluh? Lihat anak El Aitam. Kehujanan pun dia masih tetap semangat untuk belajar, brother. Aku masih mengeluh dengan orang tuamu, Bu, saya A, B, C, D. Buang cerita-cerita itu, kawan. Ingat cerita Aceh ini. Yang harus antum buktikan kepada Allah. Bu, alhamdulillah, Pak. Abi, Umi, alhamdulillah. Saya betah di Said ini. Suatu saat saya akan sukses memberikan kado terindah buat sang bunda nanti. That one. Itu generasi smart. Karena apa, people? Sekarang kan antum tanya, nah, apa mimpianmu? Pasti semua akan bilang, Pak Happy, saya dengar cerita Aceh barusan. Impian saya, Pak Happy, ya Allah, mudah-mudahan orang tuaku sehat dan panjang umur. Siapa yang doanya kayak gitu, angkat tangan. Mudah-mudahan orang tuaku sehat dan panjang umur. Seorang Pak Dirman yang itu rumahnya sudah luluh lantak di Bumi Palu. Yang saya telepon di Surabaya siapa? Bukan orang tua kami, tapi Pak Dirman yang mengantarkan kami ke bandara hari itu. Yang usianya 60 tahun, yang punya impian ingin anaknya masuk ke pesantren. Anda tahu, ketika saya telepon Pak Dirman, signal sudah on. Yang mengangkat adalah putri dari Pak Dirman itu. Putri Mungil itu. Dia mengatakan apa? Ini gara-gara Pak Happy. Coba kalau ayahku ini nggak ikut ke bandara, mungkin ayahku tidak terseret lumpur, apalagi tertelan, terjepit oleh tanah. Ternyata Pak Dirman sudah meninggal, kawan. Sepulang mengantarkan kami dari bandara, Pak Dirman terseret lumpur, terjepit oleh tanah di deretan Mercury Hotel ini. Dan hotel yang hadir hari itu di Best Western Toko Palu yang 4.500 orang itu, tersisa berapa orang? Tersisa 45 orang yang masih hidup. Dari 45.000 orang, tersisa 45 orang yang masih hidup. Dan hotelnya sudah luluh lantak, kawan. Kenapa saya ceritakan ini kepada antum? Saat itu bandara tempat kami pamitan hari itu bersama Pak Dirman itu luluh lantak dan hancur. Yang kami telepon adalah seorang anak. Mobil yang mengantarkan kami dari Best Western ke Palu menuju ke bandara pun sudah luluh lantak. Tapi yang tersisa adalah, yang anak ingat adalah seorang anak dari Pak Dirman ini. Antum bisa bayangkan kami kembali lagi dari Surabaya menuju ke Palu. Pas sampai ke Palu, ada seorang anak dan ibu saat itu lagi mencari ayahnya. Dari setiap kantung jenazah dia buka satu persatu dan dia mengatakan apa? Pak Chandra, ini bukan ayahku. Kami dengan tim SAR membantu, kawan, mencari ayah setiap kantung jenazah. Dan dia mencari satu persatu. Satu. Ternyata bukan ayahnya. Sore-sore Allah mengabulkan semua permintaan kita. Ternyata sang ayah dari sang putri ini ditemukanlah di pedalaman sungai Palu hari itu.
Disitulah kami menemukan ayahnya. Yang tersisa apa? Jam tangan yang tertempel di tangannya. Yang lainnya adalah potongan tubuhnya. Dan saat itu sang anak itu mengatakan, Pak Chandra, aku punya impian Pak Happy. Aku harus masuk ke pesantren Pak Chandra. Ayahku memang potongan tubuh. Tapi nanti aku harus hadir ke setiap batu nisannya. Paling tidak aku bisa membaca doa untuk sang almarhum. Saya sudah ikrar dengan tim hari itu. Akhirnya kami bawa anak ini ke alam pesantren. Nama pesantrennya adalah Pesantren Al-Istiqomah di daerah Natabalu, Palu, Sulawesi Tengah. Kami titipkan kepada Pak Kiai Arif Siraj ini. Pak Kiai, saya nitip anak perempuan ini. Ayahnya sudah almarhum, tersisa potongan tubuh manusia. Pak Arif Siraj langsung meluk kami, Pak Chandra, kami akan jaga anak ini. Dia adalah anak yang yatim, dan dia akan menjadi kebanggaan untuk almarhum. Tahun 2020, saat Hari Santri Nasional, kami diundang untuk datang ke mereka. Ya salam, Anda tahu apa yang terjadi? 2 tahun tak bertemu dengan anak ini. Tahun 2020, sebelum pandemi COVID-19 hari itu, kami bertemu dengan anak ini. Dan dia mengatakan apa? Ahlan wa sahlan Pak Chandra. Kami senang Pak Chandra datang ke tempat ini. Tapi motivasi hari itu di Tanah Palu. Dan saya ketemu dengan anak dari Pak Jerman ini. Dia sudah menggunakan kerudung. Dia sudah menggunakan bahasa Arab. Dan dia mengatakan, Pak Happy, aku bisa berdoa untuk ayahku dengan doa biar ayahku bahagia di alam kubur sana. Dan dia adalah salah satu hafizah, penghafal bait-bait Quran dari pesantren Al-Istiqomah Natabalu. Kenapa Anda ceritakan ini kepada antum, my people? Bukan karena gempanya, bukan karena acara seminar saya. Tuh, lihat putri kelahiran Tanah Palu ini. Dia ingin banget bahagiakan orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak ada, tapi dia masih bisa mendoakan untuk sang almarhum. Ini real, seorang hafizah, putri kebanggaan Pak Dirman dari Tanah Palu, Sulawesi Tengah. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Bang. Maka, siapa ya yang bersuara menunjukkan karakternya, yang fokus tanpa suara, good character. Like this kawan, like this. Siapkah saya lempar ini jeruk nipis ke tangan kiri antum, jangan sampai lepas. Kalau lepas berarti Anda gagal. Berarti Anda melempar peluang itu. Anda tangkap, jangan ada suara. Kalau ada suara berarti menunjukkan karakternya. 1, 2, ambil Kak. Ambil tangkap, jangan sampai lepas. Good karakter. Alhamdulillah, no voice here people. Berikutnya, kata Pak Happy harus ada collaboration. Collaboration berarti tangan kananmu angkat kawan. Jangan sampai ada yang kosong di tangan kanannya. Saya siapkan alat. Alhamdulillah sampai 1 menit pertama antum fokus dan tanpa suara. Tangan kanannya akan saya siapkan pisau ini. Saya lempar ke tangan kanan antum dan jangan sampai gagal. 1, 2, ambil tanpa suara. Oke. Yang kena hipno pasti dia bersuara. Good. Siapkah? Berikutnya adalah 3, 2, fokus ya. Siapa yang go? Oh, keren banget ini Kak. 2, 1, arahkan pisau ke jeruk nipis tanpa suara. Pelan-pelan, pelan-pelan Kak. Mana pisau, mana jeruk nipis, jangan sampai salah. Siapkah? Dibelah jeruk nipisnya. Pelan-pelan, pelan-pelan Kak. Kalau salah, kau bisa membelah tanganmu, melukai tanganmu. Jadikan pisau ini bermanfaat, bukan berbahaya. Oke, siapkah? 3, 2, mulai. Kak, simpan pisaunya di depan. Lihat air jeruk nipisnya. Jangan sampai tumpah. Kalau tumpah berarti juga gagal. Oh, pasti yang fokus tangannya langsung dua-duanya kayak gini. Oke, good. Siapkah? Standby ya. Jangan sampai gagal. Latih the power of thinking-mu people. 2, 1. Arahkan jeruk nipis ke mulut Anda. Anda langsung hirup. Apa yang antum rasakan? Apa yang antum rasakan? Ada di antara antum yang ekspresinya langsung berubah.
Hey, kesimpulannya apa? Attention please. Sahib. Jeruknya nggak ada, pisaunya juga nggak ada, tapi kalian bisa merasakan keberadaannya. Itulah thinking. Kalau antum sebelum belajar thinkingmu sudah berubah, kayaknya saya gagal deh. Itu yang akan terjadi, gagal deh. Kalau antum masih berpikir, kayaknya besok saya sedih deh, ya sedih deh, nggak jadi. Maka thinkingmu harus positif. Positive thinking sama dengan baby. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Ada yang kenapa sih? MTS kelas 7, itu namanya thinking. Antum lihat, ya Allah baik, kasihan banget gitu ya. Itu ya Allah, itu emaknya kenapa gitu kan? Padahal antum thinkingnya bahaya, madarat, dan ini bayi pasti akan mati dan tenggelam di situ. Gitu kan pikiran antum? Padahal kalau sekiranya antum bedah, ini adalah tayangan, yang mana tayangan ini bukan sekedar baby, ini orang lagi jualan online. Iya kan? Ini adalah pelampung, nah ini bayi nggak mati. Ini pelampung. Jadi kalau sekiranya bayi ini nggak ingin tenggelam, maka gunakanlah pelampung itu. Maka dia nggak bakal tenggelam, dia bisa berenang di kolam itu. Tapi dikarenakan thinking antum, apalagi musiknya horor banget, udah. Itulah the power of thinking. Kekuatan pikiran kita itu yang terjadi. Maka before I close, sebelum saya tutup, anak tanya antum sekarang. Anak tanya nih, tes thinking nih kan. Antum liburnya hari apa? Hari Sabtu libur apa enggak? Iya, keras banget antum ya. Ulangi. Antum tepat edisi hari ini, masih dalam suasana bulan Muharram. 9 Agustus 2023, momen bersejarah bagi kami. Bisa bersilaturahim bersama MTS Said. Dan juga hadir para Dewan Guru, dan juga para generasi kelas 7 yang nampak di zona belakang kami. Generasi MTS Said, saatnya tunjukkan takbirmu untuk negeri ini. Takbir! Orang tua di rumah merindukan takbirmu hari ini. Takbir! Ana Al-Fakir bercanda bersama para Dewan Guru. Barakallahu fikum. Nah, lambaikan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.